karena sebuah substansi tersebut itu akan berpengaruh kepada tim-tim yang lain. Karena kan misal kayak kita nih, IPB. Nah, kok IPB formatnya beda sendiri gitu, ada satu kelompok yang beda sendiri, dan itu perlu ditinjau ulang apakah betul dia dari IPB. Dan itu kadang ya kemarin juga kejadian tuh dari IPB, satu tim dia mengikuti format kampus Unip lain, dan akhirnya kurang memuaskan sehingga hasilnya tidak lolos dalam pendanaan. Nah, teman-teman, di sini ada proposal kami bisa tampilkan. Sebentar, ini langsung ke latar belakang. Coba kalau misalkan teman-teman analisis nih di sini, saya pertama menyebutkan itu enggak menyebutkan Indonesia merupakan negara maritim, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia ini enggak ada, teman-teman. Jadi langsung ke dalam pokok permasalahan. Jadi ingat, di latar belakang itu langsung masuk ke dalam pokok permasalahan. Karena ingat, di PKM ini kita hanya dibatasi 10 halaman saja, teman-teman, sampai daftar pustaka. Sehingga kalau misalnya kita nyebutin Indonesia, itu udah pasti satu paragraf lebih, teman-teman. Nah, di sini langsung kan masuk ikan tongkol merupakan ikan konsumsi yang disenangi masyarakat. Ini adalah salah satu fakta. Nah, berikutnya ada manfaat nih. Ada manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi ikan tongkol. Setelah itu, dari manfaat itu apa sih yang bersumber dari manfaat yang tadi didapatkan? Seperti tadi ada penyakit atherosclerosis, kardiovaskuler, meningkatkan nafsu makan, dan menurunkan kadar kolesterol. Nah, itu adalah berkat kandungannya. Kandungannya itu adalah protein, lemak, fosfor, zat besi, atau mungkin bisa ditukar. Sebutin dulu kandungannya, baru sebutin manfaatnya. Itu bisa ditukar, teman-teman. Tapi ini gaya kami, gaya tim Sultan, itu menyebutkan dulu manfaatnya, baru sebutin dari kandungan-kandungannya. Setelah itu disebutkan lebih detail. Nah, di sini kan baru tadi sebutkan tentang potensi ikan tongkol. Nah, di sini disebutkan bahwa ikan tongkol yang dikonsumsi sejauh ini, faktanya itu hanya dikonsumsi sekitar 45-50%. Itu bisa dibuktikan oleh teman-teman ketika mengkonsumsi ikan, rata-rata kepala, tulang, perut, dan ekor itu dibuang. Apalagi perut itu pahit banget. Kalau kepala mungkin ada orang-orang yang suka itu dimakan, tapi kebanyakan orang itu kepala, perut, tulang, dan ekor itu dibuang, teman-teman. Nah, setelah itu kita analisis. Di sini ada manfaat, ada produk yang terbuang. Di sini ada produk yang terbuang. Ada produk yang terbuang tersebut, lalu dianalisis. Itu bisa bermanfaat untuk apa? Semisal kayak gini, kepala dan perut itu kira-kira kaya akan apa? Lihat komposisinya. Kita pegang kepalanya, agak keras-keras kayak gini, berarti kemungkinan ada kalsium. Oke, kita sebutin ada kalsium. Terus di kepala itu ada otak. Otak itu pasti mengandung minyak ikan, teman-teman. Nah, setelah itu saya coba cari. Karena di jurnal terkait pemanfaatan kepala dan perut itu sedikit sekali, teman-teman, sehingga saya carinya itu adalah minyak ikannya. Jadi manfaat minyak ikan, jadi ini bukan minyak ikan dari ikan tongkol, teman-teman, tapi minyak ikan dari ikan yang lain. Jadi saya sebutkan minyak ikan itu bermanfaat untuk ini. Nah, ketika nanti teman-teman terbatas dengan sumber literatur, itu jangan khawatir, teman-teman. Coba cari misalkan yang kayak tadi tim kami kasus tadi, bahwa nggak ada tuh literatur yang menyebutkan manfaat limbah ikan tongkol, nggak ada, teman. Emang betul nggak ada. Cuman kami menyebutkan bahwa di sini bisa dialihkan kepada ikan yang lain, gitu, teman-teman. Setelah itu dari kepala. Setelah itu ada baru lagi nih dari tulang dan ekor, teman-teman. Tulang dan ekor. Nah, kira-kira tulang dan ekor pasti kandungan utamanya itu adalah kalsium, teman-teman. Nah, kalsium itu bermanfaat untuk apa? Itu untuk pertumbuhan gigi dan serta pencegahan osteoporosis. Ini osteoporosis emangnya manusia? Jangan salah, teman-teman. Osteoporosis ini untuk membawa bahwa ide kami itu adalah ide yang benar-benar real. Karena secara tidak langsung kita udah termakan dengan iklan-iklan kayak obat-obat yang bisa mencegah osteoporosis. Dan di situ bisa menarik perhatian ke dewan juri. Oh iya, osteoporosis dari kalsium. Emang benar gitu, emang benar, pasti ada muncul pertanyaan seperti itu. Nah, setelah itu kami merumuskan pemanfaatan limbah ikan tongkol itu sejauh ini tuh dimanfaatkan untuk apa, dan rata-rata itu adalah dibuat pupuk kompos, pakan ternak, kebun gelatin, dan umumnya lebih banyak yang terbuang. Nah, di kami disebutkan adalah lebih banyak yang terbuang, sehingga perlu dimanfaatkan untuk menjadi suatu produk yang lebih istimewa, teman-teman. Nah, di sini
Kalau kecepatan bilang ya, ini gaya obrolan saya tuh emang agak cepet ya teman-teman. Nah berikutnya ini ada tentang menjadi suplemen bagi hewan kesayangan. Di sini kenapa disebutkan suplemen? Gini teman-teman, ketika membuat ide, ketemu masalahnya, ketemu solusi, tinggal dibuat jadi satu produk yang apakah itu dapat diaplikasikan kepada hewan. Kita coba sebutkan kalau gini, untuk makanan kucing, makanan anjing, itu rata-rata udah banyak teman-teman. Ada Whiskas, Royal Canin, dan lain sebagainya. Banyak banget. Coba sebutkan suplemen untuk hewan kesayangan. Itu belum ada teman-teman. Ada, namun sedikit. Kalau pakan itu banyak, ada Bolt, ada Equil, ada yang murah-murah, bahkan ada yang 1 kilo 20.000 sampai 1 kilo 200.000. Bahkan ada yang 1 juta teman-teman. Itu banyak pakan. Kalau kita bersaing di dalam pakan, itu akan gagal. Nah, ini sama halnya dengan ide-ide yang suka lolos ke dalam PIMNAS pendanaan, itu berupa sabun, berupa sampo, diabetes, dan ini itunya. Itu kasusnya sama. Kenapa mereka lolos, tapi ide kebaruannya itu emang belum udah banyak. Dan di akhir nanti ketika PIMNAS, mereka bakal ditanya, produk sejenis kalian itu apakah ada? Terus kalau misalkan dibandingkan dengan produk yang kalian miliki dengan manfaat yang produk lain miliki, misalkan sabun nih, ada sabun mandi misalkan, katakan membuat satu merek baru di produk PKM, sabun mandi. Nah, untuk sabun mandi yang lain itu banyak, ada Nuvo, ada Lifebuoy, ada Dettol, dan lain sebagainya. Pasti ditanyakan, perbedaan manfaat dari sabun kalian itu apa? Perbedaan manfaatnya. Nah, di situ pasti akan jatuh teman-teman. Pasti bersaingnya itu harga kita lebih murah Bapak Ibu, harga kami itu lebih murah. Harganya itu gak bakal bisa dikompetitifkan teman-teman. Harga itu adalah nilai plus dari produk tersebut. Yang bisa kita unggulkan itu adalah keunggulan produknya, manfaat produknya, bukan dari segi harga. Harga itu bisa menyusul ketika manfaatnya emang beragam, teman-teman. Itu dari segi kebermanfaatan produk. Terus di sini setelah itu kan bisa dijadikan sebuah suplemen. Nah, ketika dijadikan sebuah produk, itu tuh bakal bermanfaat untuk apa aja. Yang pertama kan tadi untuk manfaat. Terus yang berikutnya adalah menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan supaya tidak berdampak buruk pencemaran lingkungan itu, teman-teman. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa produk kita itu punya pasarnya. Produk pasarnya itu di sini bahwa hewan kesayangan itu adalah tipenya adalah hobi, teman-teman. Jadi ketika ada orang yang memelihara kucing, memelihara anjing, itu mereka gak pernah memperhatikan apa ya keuntungan yang dapat diperoleh dari pemeliharaan anjing dan kucing tersebut. Berbeda dengan memelihara ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Itu pasti mereka mikirnya di akhir mereka akan jual hewan tersebut. Sedangkan hewan kesayangan enggak, beda cerita teman-teman. Hobi itu kayak kita main game. Kita main game itu apakah dapat keuntungan atau tidak gitu. Jadi kayak gitu teman. Enggak. Oke teman-teman, ada iklan sebentar. Nah berikutnya teman-teman, kan ini sudah dipastikan manfaatnya untuk siapa kan. Nah setelah manfaatnya untuk siapa, itu kan untuk hewan kesayangan. Di situ bahwa ada pet owner yang memerlukan produk ini. Kenapa produk ini diperlukan? Karena untuk merawat hewan kesayangan itu cukup sulit teman-teman, memiliki resiko yang tinggi untuk terinfeksi suatu penyakit. Sebutkan. Nah ini ada suatu penyakitnya teman. Ada suatu penyakit. Nah di gejala klinis yang timbul dari suatu penyakit hewan kesayangan seperti turunnya nafsu makan. Nah kenapa kita sebutkan nafsu makan pertama? Karena ini akan sejalan dengan produk yang akan kami keluarkan, yang akan kami jadikan sebuah produk untuk PKM tersebut teman-teman. Nah, untuk produk manfaat yang lainnya itu menyusul. Jadi ketika nanti teman-teman menyusun proposal, nggak apa-apa, manfaat yang lainnya belum muncul, tapi beberapa manfaat setidaknya ada beberapa manfaat yang udah muncul di depan gitu, teman. Nah, di sini kan ada manfaat sultan itu ada 3 nih. Menurunkan nafsu makan, ini permasalahan kan? Ini menurunkan permasalahan, lalu ada manfaatnya di bawah nih, teman-teman. Mana? Sebentar. Nah, ini ada kandungan dari kunyitnya, teman-teman. Nah, dari kandungan kunyit itu bisa diarahkan untuk sejalan dengan manfaat dari limbah ikan tongkol tersebut, teman-teman.
Di sini ada anti-inflamasi, anti-imunisasi, antivirus, antibakteri, anti-antioksidan, anti-karsiogenik, dan seterusnya teman-teman. Nah, sebuah suplemen agar terwujudnya prinsip zero waste yang membantu meningkatkan nafsu makan. Nah, ini manfaatnya, meningkatkan nafsu makan, meringankan hingga mengobati suatu penyakit yang menginfeksi dan menjaga kesehatan hewan kesayangan di kondisi yang sehat. Nah, ini teman-teman. Jadi ketika ada bahasan nih, karena kan kita bahan bakunya ada 2, limbah ikan tongkol beserta kunyit. Limbah ikan tongkol dan kunyit itu jangan disekalikan di satu paragraf, kan dibahas secara berbarengan. Tapi coba dulu bahas secara detail satu dulu, baru masuk ke detail yang lain. Nah, cara masuk untuk ke bahan berikutnya, misalkan tadi bahas tentang limbah ikan tongkol secara terus-menerus. Nah, untuk masuk ke berikutnya itu boleh tambahkan berdasarkan permasalahan itu. Penulis memiliki ide untuk memanfaatkan limbah ikan tongkol yang dikombinasikan dengan kunyit. Nah, setelah itu baru menjelaskan tentang kunyit. Tuh, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Dan, satu hal lagi, coba analisis oleh teman-teman. Ini boleh di SS, teman-teman. Namun, kami nggak bisa ngasih filenya. Ini boleh di SS, boleh. Di sini nih, biasanya di satu paragraf, teman-teman, kesalahan pertama membuat proposal itu satu kalimat dengan kalimat yang lain itu tidak padu. Nah, untuk membuatnya padu itu bagaimana? Misalkan di sini nih teman-teman, ada memiliki rasa enak dan memiliki nilai ekonomis dan relatif bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Nah, ini manfaat. Nah, ini kan ada konsumsi nih teman-teman. Nah, di sini ada konsumsi. Berarti setelah titik ini kita coba pikirkan dari satu kalimat tadi, apa kalimat selanjutnya yang bisa diangkat dari kalimat berikutnya. Di sini nih ada konsumsi, berarti bisa kita sebutkan manfaat yang bisa diperoleh dari mengkonsumsi daging ikan tongkol. Ini nih coba sampai manfaatnya menurunkan kadar kolesterol. Nah, setelah itu mengkonsumsikan di sini ada daging ikan tongkol. Coba daging ikan tongkol. Nah, berikutnya juga ada daging ikan tongkol. Setiap paragraf ada bahasan dari setiap kalimat ada setiap bahasan dari kalimat sebelumnya. Coba berikutnya di paragraf berikutnya ada daging ikan tongkol dikonsumsi sekitar gini, gitu kan? Sisanya menjadi limbah. Nah, sisanya menjadi limbah. Nah, di sini sebutkan lagi limbah. Coba teman-teman analisis secara sendiri. Ini boleh di-SS. Teman-teman nanti analisis secara sendiri. Pasti ada satu kalimat dengan kalimat yang lain itu padu. Nah, untuk cara mempadukannya itu kayak tadi. Jadi cari satu kata untuk memulai kata yang baru. Cari satu kata di kalimat sebelumnya untuk membuat kalimat yang baru dari kalimat sebelumnya. Insya Allah menangkap ya kayak situ. Oke, ini di bab 1. Lalu di bab 1 itu ada keunggulan produk kan. Di sini manfaatnya untuk apa? Merangsang pertumbuhan gigi, mempercepat, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu udah diangkat kan di atas. Cuman di sini adalah lebih detailnya. Kan di atas itu adalah pokok permasalahan. Di bawah itu adalah solusi dari manfaat produk tersebut. Terus di sini potensi pasar. Potensi pasar itu siapa aja? Adalah pemilik hewan, ada klinik hewan, dokter hewan, pet shop, dan seterusnya. Ya. Karena kenapa kami harus mengangkat hewan kesayangan? Karena latar belakang saya itu adalah paramedik veteriner beserta Kak Agnisa. Gitu. Kami di koleganya dokter hewan. Nah, di sini ada luaran. Kalau luaran ini menyesuaikan, teman-teman. Luaran ini menyesuaikan dengan apa yang dibuat. Kan kita akan membuat sebuah suplemen. Sebuah suplemen itu untuk meningkatkan nafsu makan yang dikemas dalam kemasan kapsul, botol, dan itu adalah luaran wajib itu yang perlu nih. Ini tambahan. Ini tambahan dari luaran yang wajib dari pelaksanaan PKMK. PKMK itu harus punya produk, laporan kemajuan, laporan akhir, produk berusaha beserta artikel ilmiah. Mungkin teman-teman yang di sini pernah ada yang lolos pendanaan, mungkin udah lebih paham dari kami. Nah, di sini ada manfaat dari produk tersebut. Di sini kami memiliki desain. Jadi manfaat kami nih memiliki harga yang terjangkau. Kamu menyebutkan harga terjangkau serta memiliki desain produk yang menarik sekaligus turut dalam membantu pelestarian lingkungan akibat dampak dari limbah ikan tongkol dan harapannya terwujud prinsip zero waste hasil pemanfaatan limbah ikan tongkol. Jadi kalaupun kami menyebutkan harga yang terjangkau, tapi kami memperkuat kenapa produk ini terjangkau. Nah, di sini ada gambaran produk, gambaran umum dari rencana usaha. Kami memanfaatkan sumber daya. Sumber daya ini siapa? Limbah ikan tongkol, lalu diproduksinya di mana teman-teman? Nih, limbah ikan tongkol di Pasar Kota Bogor. Ini salah satu permasalahannya kan di Kota Bogor. Terus setelah itu, ini kan ada limbah tuh. Lihat, coba perhatikan. Ada limbah, di sini ada limbah juga nih teman-teman. Bisa dianalisis. Oh, mungkin kurang besar ya, maaf. Oke.
Nah, berikutnya, sebentar. Nah, segini. Limbah, lalu di sini ada limbah juga. Lalu ketersediaannya pastikan. Kan ini kita bahas tentang sumber daya. Ketersediaan bahan baku di pasar warung Jambu Bogor itu banyak kunyit. Kunyit banyaklah di mana-mana, jangan di pasar gitu. Jangan di Bogor. Nah, yang pastikan kita adalah bahan baku kita itu produknya itu dapat dijangkau. Jadi jangan sampai menyebutkan bahwa bahan baku kita itu banyak. Misalkan ada salah satu dari teman-teman di sini nih, misalkan asal dari Malang, tapi menyebutkan bahan baku banyak itu dari Jogja, itu gak nyambung teman-teman, gak nyambung. Setidaknya di kampus, misalkan kan kami IPB Institut Pertanian Bogor, dari Bogor tersebut kami mengangkat bahan bakunya di Bogor juga gitu, jangan sampai kami berasal dari Bogor tapi mengambil bahan dari Bandung gitu, itu jauh-jauhan teman-teman, ya itu yang jadi suatu menurunkan kualitas dari ide tersebut. Nah, berikutnya ini kami menyebutkan ketersediaan bahan bakunya melimpahkan. Lalu produksinya di mana? Produksinya di mana? Di laboratorium. Ini kenapa kita menyebutkan laboratorium padahal di dapur gizi, teman-teman. Supaya ini udah tergambarkan. Kalau misalkan kita sebutkan dapur, takutnya itu dapur yang ada di rumah gitu, kayak gambarannya itu di rumah, tapi kami menyebutkan laboratorium karena untuk menggambarkan bahwa produksi produk ini tuh memang di tempat yang seharusnya gitu, tidak akan terkontaminasi oleh hal yang lainnya. Dan setelah itu kami membahas tentang peluang pasar. Peluang pasarnya itu dari mana? Kita menjawab segi permasalahan hewan yang sering bersaing dari segi kandungannya. Nah, kami bersaing di sini. Kami bukan menyebutkan harga. Kami bukan, tadi kan udah disebutkan harga. Jangan sampai menyebutkan 2 kali kalimat yang sekiranya itu dapat menurunkan kualitas ide. Nah, kami di sini adalah bersaing dari segi kandungan dan manfaat utamanya. Jadi kita bukan bersaing dari segi harga, teman-teman. Enggak, teman-teman. Lalu sebutin manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Lalu dipromosikannya itu bagaimana? Digital marketing. Nah, untuk media promosi yang sering dilakukan oleh PKMK, penggiat PKMK itu biasanya menggunakan media sosial, marketplace dan lain sebagainya. Kami mengangkat adalah digital marketing supaya berbeda, teman-teman. Ini di sini udah kelihatan mulai berbeda nih. Udah mulai berbeda, terus ada pula yang lagi membantu penyembuhan. Nah, baru menyebutkan harga produk yang disesuaikan dan terjangkau oleh masyarakat dengan harapan kedepannya banyak yang akan terbantu dengan bisnis yang kita akan jalankan, mulai dari penjual ikan tongkol. Nah, penjual ikan tongkol, siapa yang dapat terdampak dari ide tersebut? Adalah penjual ikan tongkol, masalah pencemaran hingga kesejahteraan hewan kesayangan. Jadi ada 4 masalah dan 4 solusi yang dapat kami angkat. Nah, di sini mungkin Tasya ya yang lebih paham. Halo Tasya. Iya, oke. Makasih Pan kesempatannya. Oke, selanjutnya itu kan kita udah punya rencana produk, dan kita tuh mau mengimplementasikannya tuh kemana sih? Pastinya kita punya strategi pemasarannya dong ya. Nah, kita tuh harus menganalisis STP dan 4P. Nah, yang pertama itu ada STP-nya dulu nih. Nah, STP itu kan terdiri segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, kalau buat segmentasi itu terbagi 4. Ada geografi, demografi, fisiografi, dan perilaku. Nah, geografi kita tuh mau difokusin kemana sih buat si penjualan produk kita tuh. Nah, karena kita awalnya ini tim kita beda-beda daerahnya kan, aku pribadi dari Tasik, Ipan dari Bogor gitu kan, ada yang dari Sidoarjo, jadi kita mau memfokuskan ke daerah masing-masing gitu kan, yang tadi awalnya tuh. Nah, tapi dengan berjalannya waktu kita berfokus di Bogor dan Sidoarjo. Nah, habis itu ada demografi nih. Demografi pada Sutan ini yaitu pemilik hewan kesayangan, pet shop, dokter hewan, sama klinik hewan. Nah, buat produk kalian juga tuh ini tuh sebenarnya diperuntukkan ke siapa sih gitu kan. Bisa dilihat tuh, dianalisis dulu produk kalian tuh tempatnya tuh di mana kayak gitu. Terus ada psikografisnya itu kalau buat Sutan sendiri ini tuh kan
untuk seseorang yang memerlukan teman ya, hewan kesayangan seperti kucing atau anjing gitu kan. Nah, di kalian juga psikologis dari produk kalian tuh apa gitu. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya apa itu STP, mungkin kalau misalkan nanti kurang jelas bisa ditanyain lagi. Dan yang terakhir itu ada perilaku ya. Perilakunya itu kayak pengen, kalau di sini Sultan seseorang yang ingin memanjakan hewan kesayangannya gitu, tapi terbatas gitu. Jadi bisa memakai Sultan dengan menambah nafsu makan kayak gitu. Terus ada targeting nih. Targeting dari produk kita tuh siapa sebenarnya kan? Apakah bisa kalau misalkan buat manusia produknya tuh misalkan pangan itu bisa dari kalangan semua kalangan atau dari anak hingga remaja kayak gitu. Itu bisa dilihat tuh targetnya tuh buat siapa. Lalu ada positioning. Positioning itu yang menempatkan kita yang berbeda dari yang lain. Nah, karena kita feed suplemen, jadi positioning kita tuh menegaskan buat suplemen hewan bagi hewan kesayangan. Dan buat produk kalian juga, positioning produk kalian tuh apa sih gitu yang jadi produk kalian tuh pembeda dari produk yang lain kayak gitu, lebih unggul dari yang lain. Oke, next. Di sini ada bauran pemasaran ya dengan prinsip 4P. Buat 4P itu ada produk, price, place, sama promotion. Nah, buat di produk, sebenarnya produk kalian tuh apa sih gitu ya, yang ngedeskripsiin produk kalian tuh apa. Kalau misalkan di sini kita Sultan, kita rencananya di awal tuh isi 12 kapsul, tapi setelah kita perhitungkan kembali untuk botol kecil itu kita memiliki 30 kapsul. Nah, dan seterusnya buat produk kalian tuh sebenarnya ini tuh apa sih, terbuat dari apa, isinya kayak gimana, kalian jelasin di produk ini. Oke, next. Bisa dikebawahin. Bisa ke bawah, Ipan? Oke, ini ada gambaran dari... Oh iya, oke. Nah, yang kedua kan tadi produk udah, yang kedua price, harga. Nah, kita tuh sebutin harga produk kalian tuh berapa sih, di sini disebutin aja. Tentunya sebelum nyantumin kita harga di sini tuh di 4P kita pastinya menghitung dulu dong HPP dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman juga udah ada yang menghitungnya apa itu harga pokok produksi, BEP-nya, RPC-nya kayak gitu. Mungkin ntar ya berapa sih harga dari produk kalian tuh, kalian ntar cantumin di sini. Yang ketiga ada place. Place itu tempat ya, tempat kalian usaha ini tuh di mana, rancangan ini tuh di mana, boleh di tempat tinggal kalian atau di kampus kalian, itu terserah. Kita ini ngambilnya di kampus ya, di sekolah vokasi IPB di Jalan Lodaya kayak gitu. Habis itu ada promosi. Promosi dari kalian tuh mau pakai apa? Kalau misalkan kita tuh tadi ada digital marketing, online shop, dan media sosial. Dan juga kita memasang beberapa AdSense ya dibuat promosi Sultan ini gitu kan. Mungkin kalian tahu ya cara mempromosikannya, bisa kayak door to door gitu kan, atau ya tapi sekarang lebih ke online sih banyaknya, kayak paid promote, Instagram, WhatsApp, Shopee, dan lain sebagainya gitu kan. Oke, next di sini ada kelayakan usaha. Kalau mau tanya dulu nih sebelumnya, teman-teman ini dari jurusan mana ya? Ekonomi. Oh, apalagi ekonomi. Cocok, cocok. Udah, Tasya kalah. Oke, paham kali ya buat apa itu cash flow, apa itu ekonomi syariah, tapi ya gak jauh beda ya. Pasti kalian belajar yang kayak gini juga kan, apa itu cash flow, laba rugi, switching value, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, di sini kalian membuat dulu nih proyeksi dari cash flow kalian tuh. Kayak misalkan kita kan ada 2 varian nih, botol besar sama botol kecil. Nah, kita proyeksiin. Dan di sini kita proyeksiinnya tuh selama 4 bulan ya, karena kita waktu itu ya udah selama berjalannya PKM aja kayak gitu kan. Ya udah selama 4 bulan. Habis itu kita ngitung di sini kan cash flow-nya berapa gitu kan. Jadi penerimaan berapa, pengeluaran berapa di arus kas itu atau cash flow itu pasti tahu gitu kan di sana, biar
apakah pendapatan kita ini rugi atau enggak, bisa dilihat nih minus apa enggak kayak gitu kan. Terus ke bawah bisa dilihat ada analisis keuangan ya. Nah, di sini analisis keuangan ini tuh kayak biar kita tahu gitu HPP kita berapa, pendapatan kita berapa, R per C-nya berapa. Kan bahwasanya kalau misalkan R per C itu kalau lebih dari 1 itu bagus ya, jangan kurang dari 1, BEP-nya berapa, dan payback period-nya itu berapa. Kita analisis nih di sini. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya kalau misalkan cara menghitung HPP, BEP, R per C, dan payback period. Kayak gitu biar berapa sih dari harga, dari waktu pengembalian, sama BEP unit atau BEP rupiah yang harus kita tempuh untuk membuat produk kalian. Udah ya, ini udah habis, langsung ini sisanya bab selanjutnya, bab 3. Kayak gitu sih teman-teman. Kalau misalkan ada yang belum paham atau kurang paham, bisa ditanyain aja. Oh ya, nambahin. Ya sebelumnya tadi yang keuangan sama yang tadi desain itu bukan berarti aturan baku ya teman-teman. Nanti bisa berubah setiap pelaksanaan. Boleh dikembalikan? Ya, terima kasih kepada pemateri. Baik untuk teman-teman atau peserta mentoring, apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung on voice atau chat di kolom komentar. Tapi kayaknya di chat itu ada Kak, ada dari Rizkia Chandra Dewi mengirimkan judul Teh Kulit Pohon Pule. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu ya Kak ya kepada Kak Rizkia, bisa dijelaskan apa itu teh kulit pohon pule biar bisa dikomentari atau diberikan saran gitu oleh para pemateri. Silahkan. Oke Kak, Diana terima kasih atas waktunya ya. Ini Kak, jadi kelompok kami itu mengkonsep PKMK itu maunya membuat teh itu dari kulit pohon pule. Nah, setelah kita cari tahu, kita searching itu katanya kulit pohon pule ini tuh bisa mengobati penyakit darah tinggi atau kolesterol seperti itu Kak. Mungkin dari kakak sendiri dari IPB ini ada masukan untuk konsep kami ini. Itu aja Kak. Terima kasih. Suaranya kecil lah. Oke, bentar ya. Coba cek ada nggak suara kenceng nggak? Ya udah masuk. Oke. Sebenarnya kalau misalnya gini, dari analisis yang udah kita analisis gitu ya, judul-judul yang masuk, itu tadi mungkin bisa ya dijadiin sebuah judul, tapi tetap tadi tuh permasalahan yang mau diangkat itu apa. Kayak kalian judulnya udah keren nih, misal dari tadi teh kulit pohon pule kayak gitu. Ya itu kan mungkin belum ada gitu kan ya, tapi terus udah ini. Nah itu kalian mungkin bisa lebih menekankan pada pada apa sih, pada masalahnya tuh gimana, terus nanti masalahnya tuh dari sini, terus nanti ada solusinya. Kayak tahun ini tuh kemarin ada temen kami satu tim PKMK, itu dia nyiptain Ruby, minuman Ruby. Nah, Ruby itu buat penyakit kanker. Jadi mereka masalahnya ini, ada penyakit kanker. Terus nah, ada kanker kolorektal kalau saya itu. Terus di solusinya tuh minum Ruby kayak gitu. Ya mungkin nanti dari kakaknya bisa rumput laut. Iya, dari rumput laut kayak gitu. Nah, mungkin nanti dari kakaknya apa nih yang bisa, misal kayak ada penyakit yang misalnya ada penyakit atau ada masalah kesehatan atau apapun yang bisa kalian angkat. Nah, ini loh solusinya minuman ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Dan kalau dariku mungkin tambahannya dari tadi itu
pemilihan judul itu penting, kayak apa ya, biar menarik jurinya ya, pastinya kayaknya itu sih, pemilihan judul tuh penting banget. Karena yang aku baca dan aku analisis gitu, dari beberapa ide PKM yang didanai itu rata-rata dari judul dulu. Judul yang judul kan biasanya kita kalau ngelihat proposal aja, itu kan yang kita lihat awalnya itu judulnya, kayak oh ini kayaknya belum ada nih, ini kayaknya menarik nih, kayak gitu. Nah mungkin tadi itu judulnya bisa bisa kayak dimodif gitu loh, kayak ini masalahnya ini gitu, untuk mencegah penyakit ini, jadi kita buat teh ini, kayak gitu. Itu sih, mungkin ada tambahan dari Kak Tasya. Oke, tambahan dari aku mungkin tadi udah disebutkan kan kalau misalkan PKM itu ada masalah, ada solusi. Nah, tadi itu baru namanya apa, teh ikat ya, apa ya tadi? Udah hilang kalau chatnya tadi soalnya nggak ada. Oh, teh kulit dari pohon pule kayak gitu. Ditambahin buat judulnya itu tuh solusinya itu untuk apa, dan apa sih, mengangkat permasalahan apa di sana tuh, kayak gitu kan. Kayak kita untuk mengangkat permasalahan dari zero waste-nya gitu kan, dari limbahnya. Nah, mungkin ntar ditambah judulnya itu untuk apa dan mengangkat apa sih si permasalahan yang kalian bikin itu, kayak gitu sih. Mungkin dari Ipan ada tambahan? Oke, mungkin aku mau nambahin lagi ya, kayak mungkin dari semua PKMK pada intinya kalian harus punya permasalahan dan kalian juga harus punya solusinya. Jadi mungkin nanti tadi kan Ivan udah memaparkan dari PKMK gitu ya. Nah, mungkin selebihnya tentang PKM lain itu bisa juga kalian baca pedomannya lagi gitu, dan jangan sampai kayak miss gitu. Yang tadinya kalian mau ikut PKM AI misalnya, terus jadi ke PKMK, atau jadi misal judulnya ini lebih masuk ke PKM buat RE, tapi kalian jadi masuk PKMK. Nanti itu kalian pokoknya dari kalian punya judul atau ide, kalian sesuaiin lagi sama PKM yang akan kalian apply, kayak gitu. Ya, mungkin Ivan tambahannya. Baik, tambahan dari kami ini sih sebenarnya mungkin Tasya dan Agisa tuh tahu bahwa kami itu sebenarnya bukan PKMK awalnya. Kami itu awalnya PKM riset. Cuman waktu itu ada kondisi kayak apa ya? Oh ini Pokas, kan kami Pokasi ya. Kami Pokasi gak boleh ke riset, takutnya nanti di wawasan risetnya itu kurang sehingga akan menurunkan kualitas ide. Idenya udah bagus, cuman ini arah idenya itu loh yang belum ketemu. Mungkin pemanfaatannya itu udah ketemu. Cuman pas diketemukan dengan ide permasalahannya itu belum masuk gitu teman-teman. Jadi kami masuk ke dalam PKMK karena kami yakin kami memiliki bidang di sana. Bisa memasarkan produk, ada pasarnya, ada keilmuannya, ada anak ekonominya gitu. Gitu teman-teman. Kalau misalkan ini mau nanggapi yang tentang teh pohon pule ya. Nah, mungkin teh kulit pohon pule. Mungkin idenya kalau misalkan dilihat barusan secara dari Google, itu ada manfaatnya untuk pohon pule itu seperti sakit perut, masalah usus, diare kronis, disentri lanjut, mengobati sakit gigi, dan gigitan ular. Ini teman-teman ada beberapa manfaat kan di situ. Nah, tinggal mengangkat satu masalah. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Agisa, yaitu tentang rubia, minuman serbuk pencegah kanker kolorektal, teman-teman. Itu yang diangkatnya. Jadi di judulnya itu ada pencegah sejenis, bukan pencegah, tulisannya itu pokoknya ada tulisan kanker kolorektal, dan intinya itu adalah mencegah penyakit tersebut, teman-teman gitu. Jadi di judulnya tadi sudah disebutkan juga, itu memang betul. Judulnya itu membuat seseorang itu tertarik guys sih dengan ide tersebut. Jadi judulnya dulu perbaiki, itu apa permasalahannya diangkat gitu. Mungkin untuk idenya udah bagus, tinggal diangkat masalahnya apa gitu sih. Iya, terima kasih. Seperti itu, Kak Dewi. Bagaimana? Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain terkait idenya? Bisa ditanyakan.
Oke Kak, terima kasih sebelumnya atas analisisnya seperti itu. Terus yang saya tanyakan lagi, ini kan tim kami mengangkat apa teh kulit dari kulit pohon kulit ini kan dari luar kota, maksudnya dari daerah masing-masing gitulah, bukan di Madura sendiri. Dan apakah kayak gitu tuh berpengaruh terhadap nantinya ke depannya di BIMNAS kayak gitu, Kak? Terima kasih. Mungkin saya dulu ya menjawab. Sebenarnya berpengaruh atau enggaknya itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Karena jujur kalau di PKM sendiri itu nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan jebakan dari juri kayak gitu. Tapi mungkin gini, kalau misalnya kalian bisa mempertahankan argumen kalian, terus alasan kalian tuh jelas, oh ini ada permasalahan di sini gitu. Terus kita sepakat mau mengangkat ini loh permasalahan dari daerah ini gitu. Terus yaudah kalian udah sepakat gitu loh. Jadi ya kalian fixin dulu, karena ada beberapa contoh juga mereka itu produksinya di apa ya, di 2 tempat, di 2 kota gitu. Jadi ada produksi utama sama produksi non utama gitu, jadi produksi sekundernya. Jadi nanti si yang produksi ini dari daerah Kalimantan, produksi utamanya tuh, nah bahan setengah jadinya dikirim ke Jakarta gitu. Nah itu bisa aja, dan itu nggak jadi apa ya, nggak jadi bumerang kalau kalian bisa ngejawabnya gitu. Tapi ya mungkin kalau menurutku 50-50 gitu sih, kayak ada plus minusnya. Plusnya itu ya tadi mungkin kalau kalian punya alasan yang kuat itu bisa aja terjadi, tapi kalau minusnya kalau kalian mudah goyah terus kalian bingung gitu, nah itu agak jadi bumerang gitu sih kalau dari mungkin ada tambahan dari Tasya atau Ivan. Oke, izin menambahkan ya, benar tadi kayak kata Agnesa juga. Jadi meskipun kalian dari Madura nih, tapi mau mengangkat permasalahannya tuh yang ada di daerah teman kalian kayak gitu. Itu bisa jadi permasalahan atau enggak, karena yang penting kalian tuh memfokuskan mau memproduksinya itu di mana kayak gitu. Dan tapi jangan juga misalkan kalian dari misalkan temennya ada di Surabaya nih, tapi bakal kalian diinihin di mana ya, Jogja misalkan kayak gitu. Itu jangan, karena yang tadi Agnesya juga bilang ada salah satu tim kita juga dia apa sih, bahan bakunya tuh dari Jawa Timur nih, tapi dia ngeproduksinya kayak di Jakarta kayak gitu kan, itu juga bakal ngehabisin biaya-biaya ya, karena kan mungkin dari perjalanannya juga berapa, udah kepake berapa kan, itu ngebuat apa ya, nggak ada nilai tambahnya atau keuntungannya buat kita juga kalau misalkan kita nggak fokus di salah satu tempat aja. Jadi buat kalian mending fokus di salah satu tempat aja, kayak gitu sih. Baik, dari Ipan terakhir ya. Mungkin gini teman-teman, yang Ipan analisis ya. Tadi udah disebutkan ada yang 50-50, ada yang sangat berpengaruh. Nah, yang sangat berpengaruh itu kenapa? Yang tadi 50-50 dulu. Itu ada satu teman kita yang produksi di Pontianak dan diproduksi juga di Bogor. Nah, jadi karena berlokasi kampus itu di Bogor, sehingga untuk menguatkan, kan juri gak tahu tuh, saya asal Sukabumi, Agnesa asal Sukabumi, Tasya asal Tasik. Mereka gak mau tahu kita asalnya dari mana, gak mau tahu, tapi lokasi universitasnya itu loh yang sangat berpengaruh, teman-teman. Nah, seperti yang saya lampirkan di kolom chat, itu adalah pemenang PIMNAS dari UB tahun 2020, teman-teman. Itu mereka mengangkat stunting dari daerah Malang, karena UB itu ada di daerah sana gitu, teman-teman. Itu kenapa poin itu penting. Nah, ketika misalkan nanti bahan bakunya dari luar, itu boleh, cuman kayak setengah jadi seperti yang tadi sampaikan Kak Anissa, boleh kayak gitu. Cuman kalau misalkan memungkinkan, coba dicari di daerah Madura, apakah ada kulit pohon pule tersebut, apakah ada, mungkin ada teman-teman. Coba dicari terlebih dahulu. Nah itu ada contohnya dari UB. Nah ini adalah contoh dari presentasi kami, itu dapat dilihat pada waktu bentar saya kirimkan linknya, 2 jam 04 menit ya.
2 jam 04 menit nih. Saya kirim video presentasi kami dan teman-teman boleh analisis di situ. Oke. Nah, berikutnya mungkin ada yang kedua, Kak Wahyu. Boleh sebelumnya Kak Wahyu untuk menyampaikan dulu idenya supaya kami dapat analisis. Wahyu, silahkan untuk memaparkan idenya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri dan moderator atas waktunya. Jadi tim kami itu mempunyai ide para pemateri. Idenya itu menganalisis di sekitar wilayah ataupun sekitar rumah gitu. Jadi dalam menganalisis itu ada penemuan. Jadi di desa itu setiap musim kemarau itu mengalami kesulitan air gitu. Jadi kami itu menyusun konsep inovasi pembangunan infrastruktur, pembangunan penampungan air dan penyaluran pipa di pedesaan yang mengalami kesulitan air di musim kemarau. Mungkin dari pemateri kali ini mungkin ada saran untuk judul kali ini atau mungkin ada masukan dan sebagainya. Boleh. Makasih. Mungkin Tasya dulu nih. Tasya pernah punya pengalaman mengenai Ini ide tuh yang mau tanya dulu sebelumnya, yang buat judul Kak Wahyu ini yang mau dibikin tuh PKM apa ya, masuknya bidang apa? PKM gagasan tertulis, Kak. Oke, sebelumnya Cerita Tasya das itu. mungkin pas waktu pertemuan kemarin udah ngejelasin ya, kalau misalkan aku sendiri itu kemarin ikut 2 bidang, yaitu K sama KC, tapi yang satunya itu cuma lolos di tingkat IPB aja. Nah, mungkin awalnya itu aku juga sama bikin dari gagasan tertulis, namun pas kita coaching ke dosen di IPB, dosennya itu bilang kayak gini, ini kalian yakin mau GT? Enggak, kalian tuh salah masuk kamar, harusnya KC. Kenapa? Dengan besok ada modal 5-10 juta, kalian langsung bisa merealisasikan kan, kayak gitu. Enggak usah nunggu 5-10 tahun ke depan. Nah, buat judul aku sendiri, waktu itu tuh dibikin namanya itu, apa ya namanya, bentar. Buat judulnya itu, I3S namanya tuh. Jadi itu tuh kita bikin mungkin hampir mirip ya sama Kak Wahyu di sini. Ada tapi kalau Kak Wahyu ini tuh memfokuskan penampungan air dan penyaluran pipa yang sulit dijangkau gitu ya airnya. Nah, kayak gitu. Mungkin sebelumnya apakah udah ada ide dari Kak Wahyu ini atau belum, dan apakah dengan harus nunggu 5-10 tahun ke depan ide ini bisa direalisasikan, atau besok juga dari ide Kak Wahyu ini tuh bisa direalisasikan? Mungkin bisa dilihat lagi ya masuknya ke GT atau ke KC. Kita juga kaget yang awalnya mau ke GT, gagasan tertulis doang yang kayak cuman gambaran doang, tiba-tiba harus merealisasikan kan, kayak gitu. Mungkin bisa dilihat lagi, dan ini tuh namanya apa, inovasi pembangunan infrastruktur pembangunan penampungan air dan penyaluran pipa di pedesaan yang mengalami kesulitan air di musim kemarau. Mungkin lebih dispesifikan lagi ya, di sini tuh yang kesulitan air tuh di mana, dan ini tadi ada pembangunannya ada double ya, ada 2, dan yang kalian mau bikin tuh apa, apakah sebuah aplikasi atau tempat atau apa, mungkin kayak gitu sih. Dan kalau misal ya segitu dulu sih. Gimana Kak Wahyu kira-kira menjawab? Oh iya, Pala boleh. Ya, mungkin tambahannya kalau dari aku tadi mungkin udah ada ini ya. Aku kalau dari yang ini sekilas aku baca, aku masih bingung gitu. Ini inovasi pembangunan infrastrukturnya itu yang kayak gimana? Soalnya dari segi infrastruktur atau apalagi di pembangunan, ini harus jelas gitu. Inovasi yang kayak gimana? Sedangkan inovasi ini kan banyak gitu. Misal pembangunan infrastrukturnya dari apa gitu kan? Kalian bisa ngangkat masalahnya dari apa? Tapi kalau misalnya aku baca kayak gini, ini belum ada masalahnya menurutku.
Belum, aku dari baca sekilas ini belum ada masalah yang kalian angkat. Kalian cuman, oh kita mau, oh mungkin masalahnya ini kesulitan air di musim kemarau, terus kalian mau ciptain sebuah mesin gitu. Tapi menurutku ini belum jadi suatu masalah yang bisa dijadikan alasan kuat untuk menjadikan sebuah ide PKM gitu. Karena kalau dari analisisku ya, maksudnya bukan dari PKMK aja, dari PKMGT ataupun PKM yang lain, itu mereka punya ide yang out of the box gitu. Out of the box tuh kayak ada yang nyiptain, ada temanku idenya bikin kereta api bawah laut. Terus ada apa, pokoknya benar-benar yang out of the box gitu. Kalau bisa mungkin ini bisa dijadiin suatu acuan, tapi mungkin lebih dikembangin, menurutku masih bisa dikembangin lagi sih dari idenya. Mungkin Ivan ada tambahan, itu dari aku sih Kak. Oh iya, mau nambahin dulu ya. Yang tadi itu, nah mau nanya juga nih ke Kak Wahyu. Ini kan buat daerah yang kekurangan air. Nah, kalian tuh buat nanti wilayah yang kekurangan air tuh kalian tuh ngambilnya dari mana? Apakah dari waduk, dari danau, atau dari mana? Itu mungkin apa sih? Mungkin Kak Wahyu udah tahu dari mananya, cuman mungkin nanti bisa dijelasin lagi. Dan judul yang waktu itu aku sendiri ajuin tuh namanya I3S. Itu tuh Smart Salibu System. Jadi melalui metode Salibu RRT dan IoT menuju Indonesia berdaulat pangan serta mencapai SDGs. Nah, jadi buat Kak Wahyu sendiri tuh tujuan dari bikin ini tuh selain tadi biar enggak kekurangan air di musim kemarau, apa tuh? Terus mungkin bisa diterapin dalam SDGs-nya. Terus teknologi yang dipakainya itu apa? Mungkin bisa lebih ke sana dijelasin lagi kayak gitu. Dari Ipan? Baik, melihat idenya dari permasalahan yang tadi disampaikan, mengalami kesulitan air, awalnya itu mau mengarah ke dalam PKM. Tapi kalau misalkan ada kalimat inovasi pembangunan infrastruktur, itu sebaiknya masuk ke dalam PKM-KC, teman-teman. Kalau GT itu kayaknya ini apa ya, bisa direalisasikan dalam beberapa tahun gitu. Jangankan beberapa tahun, beberapa bulan juga bisa jadi terwujud gitu. Mungkin sebelum lebih jauh, Kak Wahyu boleh menyampaikan dulu tanggapannya setelah kami infokan beberapa info dari yang tadi. Coba Kak Wahyu, ada sanggahan tidak? Ya, baik, terima kasih Kak Materi. Untuk masalahnya dalam yang kami angkat itu untuk permasalahan kekurangan air pada musim kemarau. Yang kedua, untuk memberikan penampungan air, melakukan reboisasi atau penghijauan di wilayah tersebut. Mungkin ada masukan dari Kak Pemateri terkait kurangnya ataupun matangnya dari judul yang kami buat. Oke, Ivan dulu deh, nggak apa-apa. Baik, coba saya mau memastikan ini inovasinya itu pembangunan infrastruktur. Bangun infrastrukturnya itu bangun apa? Pembangunan infrastruktur berupa bor air ataupun melakukan penyaluran pipa ke waduk itu Kak. Oke, aku izin masuk. Kayaknya mungkin itu belum, kalau dariku ya mungkin itu idenya masih kurang kuat karena yang namanya inovasi setauku itu produk baru atau sesuatu yang baru gitu, atau sesuatu yang udah ada tapi kalian kembangin lagi menjadi hal yang fresh gitu. Nah kalau misalnya tadi dari waduk ataupun mau ngebor gitu, kayaknya itu mungkin bukan lebih ke inovasi ya, itu bisa aja masuk ke dalam PKM PM atau pengabdian masyarakat. Iya benar, ke PM. Ya, Ipan masuk ya. Di sini pemanfaatan. Jadi ini kayaknya ini hilangin kata inovasi. Jadi inovasi itu biasanya teman-teman ada sebuah produk baru gitu. Kalau misalkan program kayak gitu, maksudnya program dalam artian ada pelaksanaan gitu, bukan program internet, bukan teman-teman. Program jadi kayak gini kan tadi mau menampung air ke dalam ke desa yang mengalami
air di musim kemarau, teman-temannya. Jadi berarti ini masuknya ke dalam pengabdian, bukan ke dalam KC maupun GT, karena kayaknya produknya itu belum ada gak sih? Coba Wahyu, Kak Wahyu, punten, ada produknya gak di sini? Tidak ada, Kak. Oh iya, betul. Kalau misalkan tidak ada produk dan menggunakan peralatan-peralatan yang udah ada, berarti kemungkinan ini saya pribadi merekomendasikan ini masuknya ke dalam PKMPM dengan catatan harus menghilangkan kata inovasi. Berarti katanya mungkin pembangunan infrastruktur, katanya kurang efektif. Pembangunan infrastruktur penampungan air dan penyaluran pipa di pedesaan yang mengalami kesulitan air di musim kemarau. Mungkin itu bisa, teman, bisa Kak Wahyu. Jadi kalau misalkan mau masuk GT sama PKM KC itu belum masuk nih. Ada contohnya nih yang tadi jalur apa ya? Pipa Kereta di bawah laut. yang oh bukan nih, ini sistem pengamanan laut terintegrasi dari ancaman infiltrasi. Ini GT masuknya teman-teman tuh. Ada produk kapal laut yang nggak mungkin direalisasikan dengan anggaran 10 juta gitu. Iya nggak sih? Terus ada ini. Jadi ini tuh emang sulit direalisasikan gitu. Jadinya masuknya ke dalam GT teman-teman. Kurang lebih kayak gitu. Kalau kayak ini saya rekomendasikan ke dalam PM. Tasya ada tanggapan Tas? Atau Oke. Mau nambahinnya kalau misalkan Kak Wahyu pengennya emang GT atau KC itu bisa didiskusiin lagi sama dosen pendamping dan teman-temannya juga mungkin yang ngerti akan paham sisi teknologinya gitu kan ya. Mungkin ditanyain ke dosennya, ke teman-temannya, kira-kira ini tuh masuknya gimana, dan bener juga tadi kalau misalkan mau GT, mau KC gitu. Kalau misalkan dari judul inovasi itu nggak masuk buat ke KC atau ke GT. Jadi buat judul disusun lagi, tujuannya apa gitu, buat apa, dan menerapkan SDGs juga. Waktu semester pertama juga, waktu itu sama teman pernah mau bikin sawah di atas laut kayak gitu kan. Itu masuknya ke gagasan tertulis kan, yang nggak tahu kapan bakal direalisasikannya kayak gitu. Kayak gimana sih sawah di atas laut kayak gitu kan. Terus sama tadi didiskusiin lagi sama dosen pendamping dan tim yang lainnya mau diperkuat di bagian mananya kayak gitu sih. Ya gimana Kak Wahyu? Enggih, baik, terima kasih Kak atas masukannya ataupun penjelasannya. Mungkin kami bisa mereview ataupun merinci lagi Kak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Next, ada pertanyaan nih. Oh, Ada lagi kalau nih mau dari Ya, Winanda. ini ada ide yang ketiga dari Winanda Mustafa, yaitu pemanfaatan daun tembakau yang tidak layak jual menjadi bahan baku alternatif pasta gigi. Monggo ditanggapi, Kak. Oke. Yang aku ini menjawab ya. Kayaknya ya ini kayaknya tiap tahun tuh selalu ada pasta gigi di setiap timnas. Oke. Nah ini mungkin ada kelemahan atau kekurangannya gitu kalau dari aku. Nah mungkin kalau kalian mau masuknya ke apa ya, ke Kak, kalian bisa ditambahin di depannya namanya apa gitu yang bakal menarik nama dagang buat si pasta giginya gitu. Terus kalau misalnya ini kayaknya juga bisa juga masuk ke RE ya nggak sih? Enggak. Ini nggak mas, ya bisa masuk, ya bisa masuknya ke K sih. Saya kalau ini kan bisa menjadi jual juga gitu. Tapi bisa juga dimasukin ke RE kalau misalnya jatuhnya ini ke arah penelitian gitu. Kalian nggak bakal membuat suatu produknya gitu. Atau mungkin Ivan ada tambahan? Oh baik. Kak Winanda tadi udah berbicara belum? Belum menjelaskan. Mau dikasih Boleh. kesempatan? Ya. Boleh kasih Silakan kesempatan dulu. Winanda Mustafa untuk menjelaskan kembali terkait idenya. Baik, terdengar suara saya? Terdengar. Dengar Kak? Baik. Sebelumnya terima kasih Kak Ivan, Kak Tasya, Kak Agnisa yang telah memberikan materinya dengan sangat baik. Begini Kak, berkaitan dengan pemanfaatan daun tembakau, di sini saya melihat yang dimana di Madura sendiri, khususnya di Pamekasan maupun di Sumeneb, itu banyak sentra produksi dari sentra ladang tembakau
yang diproduksi untuk menjadi kebutuhan dari rokok gitu kan. Tetapi dari kualitas tembakau yang buruk sendiri masih kurang dimanfaatkan dan hanya sekedar disingkirkan begitu. Dan dari hal itu kan timbul menjadi permasalahan yang ingin dijadikan solusi, Kak. Ingin mengupayakan bagaimana sih dari kualitas tembakau yang buruk ataupun dari hasil potong-potongan dari produksi rokok itu yang tidak terpakai bisa digunakan menjadi bahan alternatif. Nah, di sini saya mengambil pasta gigi karena dari daun tembakau sendiri saya melihat dari kandungannya mengandung antioksidan yang tinggi begitu. Itu sama mungkin dari seperti daun mint ya kan kurang lebihnya. Bisa untuk antibakteri atau senyawa aktifnya begitu, Kak. Kurang lebih begitu, Kak. Baik, yang pertama mungkin ini mau mengulang yang tadi kata Kak Agnisya, bahwa untuk pasta gigi itu langganan masuk Pimnas, teman-teman. Langganan didanai juga. Ini bisa, cuman untuk mendapatkan perolehan medali itu kurang berkesempatan dikarenakan biasanya suka dibanding-bandingkan. Kalau juri udah membanding-bandingkan tuh udah sulit kita mau menguatkan ide sebaik apapun ketika juri udah ini lebih bagus, katakanlah merek Pepsodent, Ciptaden kayak gitu. Karena itu udah banyak gitu. Nah, cara kalian bersaing itu gimana gitu? Itu yang perlu ditingkatkan. Dan satu hal lagi, di sini belum terlihat satu masalahnya. Mungkin masalahnya itu tidak layak dijual ya teman-teman. Itu mungkin satu masalah. Cuman itu belum jadi masalah yang signifikan. Jadi kalau misalkan tadi Ruby, minuman serbuk untuk mencegah kanker kolorektal. Walaupun minuman serbuk, tapi ada masalah yang diangkat. Kalau kami pemanfaatan limbah ikan tongkol, hasil kombinasi limbah ikan tongkol, suplemen kesehatan hasil limbah ikan tongkol yang dikombinasikan dengan kunyit untuk terwujudnya prinsip zero waste. Ya, itu dia. Ya, untuk terwujudnya prinsip zero waste. Jadi yang kita angkat tuh zero waste gitu, teman-teman. Zero waste supaya nggak ada masalah di sana. Nah, ada suplemen kesehatannya juga gitu. Ada 2. Jadi di awal ada suplemen kesehatan dan di akhir itu ada zero waste. Nah, di sini mungkin Kawinanda Mustafa boleh nih di kandungan, bentar saya coba bantu cari secara sekilas kandungan tembakau. Ide dari Kak Winanda ini mau dimasukin ke PKM apa nih rencananya? PKMK katanya, Tas. Oh, PKMK. Ini Kak, kurang lebih PKMK, Kak. Berarti menghasilin produk ya itu jadinya pasta gigi atau bisa dibilang odol lah gitu. Iya, betul, Kak. Oke, lanjut coba. Oke, betul, Kak. Dari sini, boleh lanjut. Oke, Kak, betul, Kak. Cuman kelemahan dari saya sendiri, saya memang dari berbeda jurusan yang dari teman-teman ya kan. Saya dari hukum bisnis syariah yang notabene kurang memahami begitu, Kak, dari pemanfaatan ini. Mungkin ya itu menjadi titik kelemahan saya sendiri. Mungkin saya harus saling sharing juga dengan teman-teman dari agroteknologi maupun dari teknik industri pertanian yang memang paham dengan hal tersebut begitu, Kak. Kelemahan saya di situ, Kak. Oke. Baik. Kalau misalkan dinilai dari secara sekilas ya, saya gak buka jurnal, cuman buka internet, ada terdiri atas tar, nikotin, gas CO dan NO. Dan di sini mungkin antioksidan bisa nih teman-teman, bisa dimasukkan sebagai antioksidan. Cuman yang perlu dinaikkan itu adalah masalahnya gitu. Nah, sebelumnya itu tahun 2020, tahun 2021 juga ada yang masuk lolos pasta gigi. Namun masalahnya itu belum ada gitu teman-teman. Walaupun ada manfaatnya nih, kita memanfaatkan manfaatnya untuk sebagai antioksidan, sebagai bahan alternatif pasta gigi, bahan baku kan. Nah, di sini berarti harus diangkat satu masalah, misalkan karang gigi, semisal, atau gigi ompong, gigi kuning, semisal kayak gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitulah, ada satu masalah yang harus diangkat, atau mungkin bisa dicari lagi kandungan yang ada di tembakau. Ada satu kandungan semisal coba Tasya dulu lanjutkan, Tas Ivan coba bantu cari kandungannya. Oke, mungkin kalau misalkan mau dibuat PKMK berarti kalian harus sudah ada produknya, dan kita juga udah lihat beberapa tahun yang pasta gigi tuh
ada aja yang lolos masuk PIMNAS gitu kan. Terus sempat ditanyain sama jurinya juga, kalian udah pakai produk ini belum gitu kan, kayak kalian udah uji coba belum kayak gitu kan. Terus mungkin tadi kelemahannya tuh di tim Kawinanda ini latar belakang Kawinanda dari ilmu ekonomi itu kan. Jadi mungkin nyari teman yang paham dari pertaniannya atau dari analisis kimianya yang jadi kuat gitu. Tim Kawinanda ini bisa ngebuat produk pasta giginya tersebut kayak gitu. Dan tahun waktu itu kita Tasya sendiri pernah lihat Van yang Givali ya kalau nggak salah, yang itu bikin lebih ke charcoal-nya gak sih? Iya, betul. Pasta gigi Charcoal. ya, pasta gigi. Kayak gitu kan. Nah, itu tuh mereka menargetkan buat dari anak kecil sampai umur dewasa aja gitu. Enggak sampai kalangan orang tua, enggak. Itu dari apa ya, lupa waktu itu kalau nggak salah Oh, dari sirih apa siwak gitu ya. itu tes yang korkol itu kurangnya ya kalau misalkan dari evaluasi secara sekilas itu ya mereka ada manfaatnya nggak sih Tas? Jadi pemutih gigi kan, tapi nggak ada masalah yang diangkat, ya nggak sih? Iya betul, dia itu nyiptain pemutih buat gigi, tapi nggak ada masalah yang diangkat ya benar. Walaupun masalahnya kuning gigi, tapi itu ya apa gitu nggak terlalu masalah gitu teman. Kayak gitu. Sebentar, saya punya ini udah dapat satu jurnal nih teman-teman. Kawinanda Wahyu, saya coba kirim di kolom chat sebentar. Oh, saya belum temukan. Coba saya tanggapi dulu ya. Saya share screen dulu aja deh. Nanti saya kirim. Di sini ada kandungan kimia dari tembakau nih. Jadi kandungan kimia tembakau itu ada beberapa teman, ada 5 nih. Ada nitrogen, ada karbohidrat, lalu ada resin dan minyak asiri, asam organik, zat warna. Ini di sini berarti ada banyak manfaat, banyak kandungan yang bisa dijadikan sebuah manfaat nih. Ada karbohidrat nih. Karbohidrat itu bisa dijadikan sebuah energi untuk dijadikan sebuah pakan atau sejenisnya kan gitu kan, bertenaga. Lalu ada nitrogen. Nitrogen itu bisa dijadikan sebagai bahan pupuk. Nitrogen bisa dijadikan bahan pupuk. Terus kalau misalkan resin dan minyak asiri ini bisa dijadikan sebuah essential oil. Pernah dengar essential oil? Essential oil itu kan minyak asiri kan? Itu bisa bermanfaat untuk masalah kesehatan. Dan tembakau itu bisa digunakan sebagai masalah gigi ya. Saya mempunyai essential oil yang berguna untuk mengobati, mengurangi sakit gigi, mengobati gigi itu secara dihirup. Kan itu produknya baru kan, untuk mengobati gigi seiring sakit gigi. Cuman untuk kemasannya tuh aneh gitu, minyak asiri. Kalau minyak asiri kan baru-baru di tahun-tahun kemarin kan. Kalau pasta gigi kan udah dari tahun kapan. Jadi kalau misalkan mau untuk masalah gigi, bahan baku atau pasta itu lebih baik digunakan sebagai bentuk yang baru gitu, jangan ke arah sana. Lalu ada asam organik, lalu ada zat warna. Tapi saya tetap kembalikan kepada Kawinanda Wahyu. Mau Kawinanda nambahin juga nih. Mustafa. Mau nambahin juga itu nyari temen yang tadi udah aku bilang, terus didiskusiin juga jangan lupa sama dosen pendamping yang dosen pendampingnya emang paham akan produk kalian kayak gitu ya. Misalkan apakah dari analisis kimia kah, apa dari apa lagi yang ada di kampus kalian gitu prodinya. Kayak gitu sih. Gimana Kak Winanda? Baik, sebelumnya terima kasih Kak Ivan, Kak Tasya maupun Kak Agnisa atas ininya Kak, diskusinya Kak. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih. Mungkin ada satu kali kesempatan untuk teman-teman menyampaikan idenya terkait PIMNAS. Silahkan, kalau semisal tidak ada, saya mau bertanya. Gini Saya Kak, mau tanya Kak. terkait Obay Haki mau bertanya. Iya, Oh iya, dari tadi silahkan. nungguin Kak. Ya, maaf ya, silahkan Bay Haki. Ya baik, terima kasih moderator Kak Diana. Juga terima kasih khususnya kakak-kakak pemateri yang sudah meluangkan waktunya. Tadi kan terkait ide, mungkin pertanyaan saya sedikit terkait struktur kepenulisannya Kak. Tadi saya lihat dari Kak Ivan yang contoh proposalnya tadi itu saya tidak melihat terkait footnote.
apakah footnote itu memang dari kakaknya sendiri itu memang tidak dicantumkan atau memang ada ketentuan seperti itu, Kak. Nah, terus yang kedua, ini ada 4 pertanyaan, Kak. Yang kedua, tadi Kak Ivan juga membahas terkait kalimat selanjutnya itu harus nyambung dengan kalimat sebelumnya, biar terpadu gitu dari kalimat sebelumnya sama kalimat yang selanjutnya, seperti itu. Semisal yang Kak Ivan tadi yang bahas itu terkait daging tongkol. Nah, terus di kalimat selanjutnya itu juga maksudnya kata pertama itu kan daging tongkol juga. Nah, bukankah itu termasuk ke itu, Kak, pemborosan kata, Kak? Itu. Terus yang ketiga, apakah setiap penilaian PKM seperti yang PKMK tadi, Kak Ivan menjelaskan bahwasanya yang paling banyak penilaiannya itu adalah di gagasannya. Nah, untuk PKM yang lain apakah sama atau berbeda, Kak? Terus yang terakhir, ini untuk Kak Tasya. Tadi terkait perhitungan keuangannya, Kak. Tadi kan apakah perhitungan itu memang benar-benar dihitung dengan kondisi yang nyata atau hanya perkiraan kasar saja, Kak? Soalnya kan kalau produk itu belum ada, tentunya kita tidak tahu terkait konsumennya itu siapa, seperti itu, Kak. Ya, mungkin itu, Kakak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Aku tadi izin ngejawab. Sebelumnya tadi aku lupa pertanyaan yang pertama tuh apa, tapi aku mau ngejawab yang tadi ini ya, bagian apa yang ditekanin itu gagasan gitu ya. Pada intinya, kalau kalian tadi udah baca-baca tentang pedoman PKM 2021, itu sebenarnya udah jelas gitu ya. Dari semua PKM, itu memang gagasan dulu yang dinilai gitu. Terutama ada masalah gitu. Dan tapi karakteristik tiap masalah di tiap PKM itu memang berbeda gitu. Kalau misalnya Kak ya itu akan mengangkat dan menyangkut poin SDGs. Pada intinya kan PKM ini bertujuan untuk membantu SDGs gitu ya, untuk menerapkan poin SDGs gitu. Nah, jadi tadi kenapa dari tadi Ivan dan saya dan Tasya menegaskan tentang gagasan dulu dan masalah solusi dan lain-lain, itu karena memang sudah tertera di pedoman PKM. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Ivan? Baik, yang pertanyaan pertama tadi apa, lupa? Baik Haki, bisa dijelaskan lagi? Saya juga lupa, nggak nyatet, maaf. Oh iya, ya Kak moderator. Untuk pertanyaannya Kak terkait footnote-nya Kak, apakah memang tadi kan di proposalnya sampean kan tidak ada seperti itu Kak? Apakah memang ketentuan atau bagaimana Kak? Baik teman-teman, coba saya jawab dulu yang pertama. Jadi pertanyaan footnote itu emang betul dari sistematika proposal itu tidak ada footnote, sama sekali. Ini coba ini kan pedoman PKM ya. Coba kita cari footnote, nggak ada kan? Catatan kaki coba kaki kita pakai catatan kaki. Nah di sini catatan kaki untuk di PKM K. Nama penulis ini ada di artikel ilmiah teman-teman. Jadi catatan kaki itu bukan footnote di bawah, tapi itu adanya di bagian artikel ilmiah. Coba saya cari artikel ilmiah saya. Nanti saya coba lihat kan. Yang masuk catatan kaki di pedoman PKMK itu sebentar. Coba Tasya boleh bantu dulu yang jawaban ekonomi tes. Oke, tadi pertanyaan Kak Ahmad Bayi Haki itu pertanyaan tentang analisis ekonominya ya. Itu tuh harus benar-benar kita
dihitung atau emang cuman gambarannya doang? Mau ngasih tahu aja kalau misalkan dari coaching kita waktu itu sama Pak Peri ya, sebenarnya untuk analisis dari keuangan di PKMK itu enggak terlalu enggak terlalu menjadi masalah penting buat di PKMK. Tapi terus kenapa sih perlu ada analisis usaha atau keuangannya itu biar membantu menjelaskan pelaksanaan buat penilaian dari si jurinya juga gitu sebagai indikator melihat potensi layak enggak sih buat usaha dijalanin kayak gitu. Terus juga buat tadi kita harus ngitung secara real atau cuman proyeksi doang. Kalau menurut aku itu harus realita ya. Kita juga waktu itu buat Sultan sendiri kita ngitung dari bahan beli mixer lah, blender, oven, kompor, dan lain sebagainya. Tapi karena kita memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus, menggunakan lab biji, jadi kita nggak membeli semua itu. Jadi misalkan Kak Ahmad tadi, misalkan mau bikin apa nih, dan apa yang harus dibikin, misalkan mau dibeli ada kompor, atau gas, atau apapun itu yang emang Kak Ahmad list buat dibeli gitu, itu buat di proposal ditulis aja butuhnya apa, berapa harganya. Nah, dan tapi kalau misalkan udah turun dana buat pendanaan, buat merealisasikan produknya, kita lihat dulu nih emang yang harus dibeli itu apa aja. Jangan sampai waktu itu ada di proposalnya tuh kayak beli tripod, beli apa, mereka beli sesuai yang ada di list. Nah, kalau misalkan emang bener-bener nggak penting, bisa digantikan sama yang lain, itu lebih baik kayak gitu. Jadi buat perhitungan, nah ini kan kita ada nih, kayak di sini kita ngelis ada kukusan, kompor, spatula, cetakan, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita nggak mau ngebeli semua ini, kayak ya udah yang bener-bener perlu, yang bener-bener urgent kita beli kayak gitu. Jangan yang udah kita list harus dibeli semua kan. Kalau misalkan kita udah beli tapi nggak bermanfaat, nggak kepake buat apa, kayak gitu sih. Kayak gitu Kak Ahmad. Bisa dilanjut sama Ivan yang tadi. Oke, yang tentang ini, yang tentang anggaran, teman-teman. Jadi yang tentang anggaran itu kan analisis keuangan sederhana ya guys, istilahnya tuh. Jadi pakai pengeluaran yang kira-kira bakal dipakai. Nah, ketika nanti dananya turun, itu mau dibelikan mau tidak itu sesuai dengan fakta lapangan. Nah, yang penting yang nggak boleh berubah sama sekali itu adalah idenya. Idenya itu nggak boleh sama sekali berubah. Tapi kalau misalkan masalah desain botol, lalu ada desain botol, lalu ada keuangan di sininya di bagian perlengkapan itu boleh berubah. Yang nggak boleh berubah itu judul dan idenya, ide originalitasnya. Kayak tadi nih teman-teman tadi kan ngelihat bahwa botol Sultan ini kayak gini kan. Botol kami bukan gini, yang jadinya itu bukan gini teman-teman. Itu berubah 180 derajat daripada ini teman-teman. Jadi yang nggak boleh tuh berubah tuh Sultan nggak boleh berubah. Terus yang di dalam bahan bakunya itu nggak boleh berubah. Kalau peralatan yang lainnya boleh, bahan baku yang nggak boleh berubah tuh karena itu ada di judul gitu. Ketika kita misalkan limbah ikan tongkol, tiba-tiba jadi limbah ikan mas gitu, nggak nyambung kan? Itu yang nggak boleh berubah teman-teman. Nah, berikutnya yang tadi catatan kaki footnote. Ini itu masuknya di artikel ilmiah itu, tapi masih jauh teman-teman. Artikel ilmiah itu setelah PIMNAS, dan di artikel ilmiah juga gak ada catatan kaki, adanya juga di ini di header. Kayaknya di header kayak gini teman-teman. Dan ini yang tadi dimasukkan catatan kaki itu di sini nih ada dosen pendamping sebagai koresponden. Tapi ini jangan dulu masuk ke sini, masih jauh teman-teman. Nah, berikutnya tadi kan ditanyakan ada kalimat yang kurang efektif katanya. Ada daging. Kita kembali dulu. Kalimat tidak efektif itu adalah kalimat yang diulang beberapa kali dalam satu paragraf. Nah, di sini ini bukan bukan kalimat tidak efektif, tapi ini adalah kata-kata penegasan
dari kalimat sebelumnya. Kalau misalkan saya sebutinnya gini nih, ikan tongkol merupakan ikan konsumsi yang disenangi masyarakat. Nah, misalkan sampai sini, sampai masyarakat. Lalu di paragraf kedua, daging ikan tongkol merupakan daging yang disenangi oleh masyarakat. Nah, itu adalah kalimat yang tidak efektif. Yang maksudnya ini adalah ketika ada satu kata lalu diulang lagi di kalimat berikutnya, itu mah bukan kalimat tidak efektif, tapi kalimat kata penegasan, kalimat penegasan dari kalimat sebelumnya. Jadi kan ada awal kalimat, induk kalimat, apalah istilahnya, saya kurang paham tentang itu. Jadi adanya itu pokoknya satu kalimat dan kalimat yang lain itu nyambung gitu. Coba kita misalkan ikan tongkol merupakan ikan Indonesia rasa enak di kalangan masyarakat. Tiba-tiba masuk ke daging. Emang daging sebelumnya itu ada? Gak ada kan? Gak ada daging. Semisal kalimat ini, yang ini dihilangin, langsung masuk ke daging, itu gak masuk. Nah, oke, kita contohkan lagi. Daging ikan tongkol yang dapat dikonsumsi, sedangkan sisanya menjadi limbah, misalkan di situ kan. Nah, lalu limbah, lalu di sini ada pemanfaatan limbah ikan tongkol. Sebenarnya di sini bisa masuk, cuman ada penegasan limbah ikan tongkol terbagi berapa. Kalau misalkan kita gak ada penegasan limbah ikan tongkol itu apa aja, ditakutkan jadi sebuah pertanyaan. Tadi di sininya ikan tongkol dikonsumsi 45-50%, sedangkan sisanya menjadi limbah. Limbahnya itu dapat dimanfaatkan secara terbatas dan umumnya sebagai pupuk kompos pakan ternak di Latin. Coba secara sekilas, emang limbahnya apa aja? Untuk orang yang perikanan, untuk orang yang terjun di bidang itu, untuk kami tahu limbahnya apa aja. Tapi kalau juri kan belum tahu limbahnya apa aja, ya gak? Kurang lebih kayak gitu. Nah, berikutnya. Tadi ditanyakan tentang penilaian gagasan. Penilaian gagasan ini tadi kan udah disampaikan oleh Tasya, lalu Agnisa. Di sini saya coba lihat untuk setiap proposal. Jadi penilaian gagasan itu yang paling utama dari proposal, kan judulnya juga adalah kreativitas mahasiswa, penilaian proposal. Nih teman-teman, saya coba lihatkan ya. Ini segini kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Aman ya? Oke. Di sini coba lihat. Ini ada PKMPI. PKMPI ini di sini mengangkat adanya kreativitasnya itu berapa persen? Ada 35 poin kan. Ini untuk PKMPI. Coba berikutnya kita masuk ke PKMKC ini. PKMKC penilaiannya apa aja? Kreativitasnya itu adalah 40. Lalu berikutnya yang paling besar nanti ada teman-teman. Ada yang paling besar banget. Ini GFK. GFK itu gak ada tentang kreativitas, tapi ada kejelasan alur pikir. Lalu ke topik dan ada nih kreativitas solusi futuristik 35 juga teman-teman. Nah berikutnya di PKMRE. PKMRE gagasan kreativitasnya itu adalah 35% juga. Masih 35. Nah di PKMK ini yang paling besar teman-teman. Salah. Yang paling besar ini coba lihat. PKMK adalah kreativitasnya 50%. Kenapa 50%? Karena produknya itu menghindari produk yang sejenis dan udah banyak di pasaran. Kayak semisal sabun. Sabun itu udah bisa gak terhitung jumlahnya di pasaran, udah banyak banget gitu. Sedangkan suplemen kesehatan untuk hewan ada beberapa di pasaran tapi gak banyak gitu. Terus ada minuman serbuk Ruby untuk kolorektal. Walaupun minuman serbuk banyak, tapi ada kolorektalnya itu loh, yang belum ada tuh, kayak tadi. Terus di sini ada lagi nih. Untuk PM berapa? Kreativitasnya cuma 25. Cuman di bagian pelaksanaan, potensi program itu yang paling besar di sini. Kurang lebih kayak gitu. Nanti coba dibuka lagi, dipelajari secara mandiri tentang proposal. Itu mungkin ada yang disanggah dari kakaknya. Oke, aku mau nambahin dong. Oh, boleh. Kalau misal masalah anggaran-anggaran, mungkin aku mau mungkin tadi lupa, mungkin belum ditambahin, aku nambahin. Kalau buat yang tumen anggaran itu jangan takut, jangan nanggung. Mentang-mentang kalian misal butuhnya 4 juta, kalian nulis 4 juta doang. Itu rata-rata justru yang dapat danaan itu yang nulisnya tuh yang gede-gede. 7 juta dan maksimal tuh 10 juta ya. Pokoknya kalau nulis anggaran itu jangan nanggung. Itu pernah dengar itu sih, jangan tanggung.
Itu yang dilihat tuh itu juga, anggaran juga dilihat. Ya, buat anggaran minimal 5 juta, maksimal 10 juta. Jadi kalian harus paham yang ada di buku pedoman itu gitu. Jadi biar hasilnya maksimal juga. Kayak gitu. Tadi yang nanya Kak Ahmad Baihaqi, apakah udah kejawab semua pertanyaannya? Jawabannya. Sudah Kak, sudah Kak. Terima kasih untuk Kakak pemateri terkait jawabannya. Ya, terima kasih. Sebenarnya waktunya udah lebih, tapi saya mau nanya satu lagi. Saya pribadi mau nanya satu. Ini terkait judul PKM yang pertama, teh kulit pohon pule, itu kebetulan saya satu kelompok sama Mbak Dewi. Nah, itu saya mau nanya, apakah kita harus uji coba dulu? Misalnya kan kita dari batang pohon pule. Nah, itu apakah sebelum kita nulis dan sebelum kita menyusun proposalnya, kita coba dulu, kita buktikan dulu, atau tidak perlu sama sekali, langsung secara penulisan aja gitu, Kak? Oke, mungkin aku dulu ngejawab. Nanti bakal ditambahin sama Ivan. Ini buat pendahuluan aja. Kayaknya kalau buat produk, nah tergantung dulu nih, tergantung kakaknya mau ide ini dimasukin ke PKM apa, RE atau K. Kalau K sebaiknya tuh nggak boleh ada percobaan. Tapi kalau RE ya karena dia itu sifatnya penelitian, jadi ya pasti bakalan ada penelitian atau percobaan gitu. Nah mungkin Ivan bisa ngebantu lagi buat ngejelasin ini. Oke, tentang uji. Jadi gini teman-teman, PKMK itu adalah PKM yang menciptakan sebuah produk dan orientasinya adalah produk yang udah layak untuk dijual gitu teman-teman. Jadi jangan sampai ada uji-uji. Nah, kemarin banyak ide-ide yang bagus nih ketika PIMNAS. Coba tonton di YouTube yang tadi saya lampirkan yang YouTube kedua, itu banyak yang menyebutkan uji-uji. Tapi sebetulnya uji itu kan kami dari IPB ada juri nasional kan, tapi di bidang PKM lain. Sering rapat juga. Itu untuk PKM 2021 ya. Kita tahu tuh untuk 2022. Beliau menyebutkan bahwa untuk uji itu gak diperbolehkan. Jadi istilahnya tuh misal nih aqua ini diorientasikan memiliki manfaat untuk mencegah penyakit sembelit, misalkan mencegah batu ginjal, misalkan kayak gitu tuh emang udah ada literaturnya gitu. Jadi sumbernya itu adalah literatur, bukan dari uji lab, bukan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ada satu hal, kami juga melakukan uji, cuman istilahnya itu bukan uji lab, tapi validasi kandungan. Nah, validasi kandungan itu syaratnya apa? Kita harus tahu dulu nih kandungannya. Jadi sisutan itu di proposal itu memiliki kandungan protein, kalsium, minyak ikan, terus ada EPH, DHA, terus ada kalium, serat, dan lain sebagainya. Itu ada tuh disebutkan. Cuman kami kan nggak tahu kadarnya berapa. Kadarnya nggak tahu berapa sehingga dilakukan uji lab. Nah, uji lab itu bukan berarti uji untuk sisutannya itu bermanfaat bukan buat hewannya gitu, bukan buat hewannya, tapi validasi kandungannya ini loh gitu. Jadi istilahnya itu bukan uji lab tapi validasi kandungan. Nah, kalau tadi kayak manfaat kulit pohon pule itu manfaatnya harus diuji, jangan diuji. Kalau misalkan mau validasi kandungannya misalkan ada protein. Nah, protein itu diarahkan misalkan dicari di jurnalnya. Protein itu manfaatnya buat merasa apa gitu. Jangan sampai dilakukan, oh ini udah diujikan kepada 10 orang dan hasilnya emang ada peningkatan kesehatan dan lain sebagainya, misalkan kayak gitu. Itu gak boleh teman-teman. Itu banyak di PIMNAS kemarin yang menyebutkan ada sampo nih, salah satu sampo di PKM lain, PKMK tepatnya, tapi di room lain menyebutkan bahwa untuk mencegah kerontokan, mencegah ini itu, dan sudah dilakukan uji kepada 20 orang dan terbukti dari 20 orang itu memiliki manfaat tersebut. Nah, itu langsung jatuh dong. Cuman walaupun juri gak menjatuhkan di situ, tapi kami berdasarkan aba-aba dari juri nasional itu tuh udah jatuh gitu, gak perlu ditindaklanjuti gitu. Itu sih. Dari Tasya gimana, Tas?
Udah cukup sih kalau dari Tasya, Pan. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah memberikan saya lega gitulah Kak, supaya pokoknya saya lega gitulah dengar jawabannya, berarti nggak usah diuji gitu. Terima kasih karena waktu juga sudah lewat ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemateri dan khususnya kepada peserta mentoring ini. Setelah keluar dari Zoom harus segera direalisasikan dan ide-idenya, dan jangan lupa konsultasi ke mentor dan kepada dosen pembimbing gitu. Sebelum saya tutup, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman silahkan on cam semuanya. Untuk operator, aba-aba dari saya atau bagaimana? Dari saya saja ya. Oke. Hitung 1, 2, 3. Belum on cam semua, Kak? Oh, belum. Ya. Bentar. Aku belum. Oke, tunggu dulu. Ya. Mungkin tunggu 2-3 menit. Jangan di-stop. Silahkan on cam untuk dokumentasi. Kayaknya udah lumayan ya Kak ya. Gak apa-apa, kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tadi kayaknya ada yang buram. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi kepada pemateri atas ilmu dan pengalamannya yang luar biasa gitu. Semoga kami para peserta dapat merealisasikannya dengan baik dan benar gitu. Dan semoga juaranya tuh nular gitu ke kami. Amin, amin ya robbal alamin. Semangat semuanya. Iya, terima kasih Kak. Mohon maaf apabila ada tingkah laku atau perkataan saya atau sesuatu yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh, mau closing statement katanya. Oh iya, maaf lupa ya Allah. Maaf lupa. Ya, untuk closing statement dari siapa dulu nih? Maaf lupa ya Allah, udah closing. Ya silakan. Nggak apa-apa. Ini apa ya, maklumilah kami. Dari yang lain mau duluan atau Ipan duluan? Tasya, Ipan. Dari Tasya nggak ada closing statement sih. Ivan doang. Ya, berarti Ivan doang ya teman-teman. Oke, jadi kami merupakan pengalaman pertama di PIMNAS teman-teman. Cuman yang perlu ditekankan, kami pertama kali masuk PKM, pertama kali masuk PIMNAS, dan pertama kali memperoleh penghargaan seperti ini. Nah, di sini kami ingin menekankan teman-teman, tanamkan rasa percaya diri, tanamkan ide-ide bahwa ide kreatif teman-teman itu pantas untuk mendapatkan medali. Jangan sampai melihat relik samping, relik kanan gitu, melihat universitas ternama misalnya. Jangan sampai gentar seperti itu. Satu hal yang paling penting itu adalah kita memiliki peluang yang sama. Peluang yang sama entah dari manapun. Banyak kok yang dapat juara emas 1 dari universitas yang awalnya tidak pernah terdengar. Ada universitas apa sih yang kemarin tuh yang jamur Tanjung Pura ya. Tanjung Pura. Yang dari mana gitu universitas. Mereka dapat medali emas loh. Universitas yang jarang didengar tapi mereka mendapat emas. Nah, selanjutnya setelah jangan sampai patah semangat, di situ adalah peluangnya sama. Dan satu hal, datang sebagai apa Tas? Pemula, pulang sebagai legenda. Terima kasih. Pulang jadi legenda aja. Iya, itu aja. Dadah. Terima kasih. Iya udah, oke. Ya, mungkin dari Kak Agnesa. Dari Kak Lala ya, ada nggak? Ya mungkin kalau dari aku ini aja sih.
percaya diri, optimis, benar kata Ivan. Semuanya itu punya kesempatan yang sama dan peluang yang sama. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, dan intinya ya ngomong semangat doang sih gampang, tapi ngejalaninnya yang susah, serius. Dan pokoknya walaupun ada perdebatan-perdebatan, terobos aja. Kadang aja. Ya, lanjutkan aja gitu. Karena itulah gimana sih? Jadi ya Ingat. intinya Tujuan dari kalian ya apa? nikmatin aja prosesnya. Pasti semua juga ada belajarnya kan gitu. Kita juga belajar, kita juga masih belajar, dan ya awalnya juga nggak expect bakal ya, seperti sekarang, tapi tetap dijalanin gitu. Semangat teman-teman. Semangat, pasti bisa. Kalau emang ada yang ini, tinggal tanyain aja. Iya. Terima kasih. Saya tutup untuk yang kedua kalinya. Terima kasih kepada pemateri. Pokoknya terima kasih banyak gitu. Saya mewakili UKM saya gitu untuk mengucapkan terima kasih. Gimana ini? Langsung tutup. Iya, nggak apa-apa. Silakan, boleh ini juga. Ya, boleh Ya. keluar dari Ya. itu. Silahkan. Terima kasih atas partisipasinya.